Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Dituduh selingkuh, seorang perempuan di Palembang dianiaya suaminya hingga luka lebam. Bayi laki-laki usia 15 bulan di Ogan Komering, Ulu Selatan tewas dianiaya kakek tiri. Semua korban kebakaran desa Ibul Besar 2, Kabupaten Ogan Ilir menerima bantuan pemerintah. Kita awali informasi pertama. Seorang perempuan di Palembang dianiaya suaminya hingga luka lebam. Pelaku cemburu menuding korban berselingkuh dengan pria lain. Dengan ditemani orang tuanya, Evi Aprianti mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga Karya Baru itu mengaku dianiaya suaminya bernama Muhammad Yusuf hingga luka lebam. Penganiayaan bermula saat korban kembali ke rumah dari berjualan dituduh berselingkuh dengan pria lain. Namun wanita umur 37 tahun itu membantah tuduhan sang suami. Karena tidak terima dengan jawaban istrinya, pelaku emosi kemudian melakukan penganiayaan. Jadi dipukulnya di mana itu kejadiannya? Di rumah. Nah, saat itu kita lagi apa, Bu? Habis jualan, Pak sayur. Nah, terus dipukul. Di dalam kamar atau di ruang? Di rumah, tapi itu cak ruko mek tenang, Pak. Sampai tak itu dipukul. Terus dipukul. Terus dipukul pakai apa? Dipukulnya pakai tangan, Pak. Pukulnya cekeknya didorongnya, pokoknya pala aku nih bentuknya di dinding. Jatuh palanya juga. Diadu punya sama aku. Kasus ini bukan pertama kali dialami korban karena pelaku sering melakukan penganiayaan. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Sidang lanjutan kasus pencucian uang dengan terdakwa Rendra Antoni digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Dalam agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan, terdakwa berharap majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan 5 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang kasus pencucian uang dengan terdakwa Rendra Antoni alias Janggo. Agenda sidang adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan oleh pengacara terdakwa. Dalam pledoi, terdakwa berharap majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan jaksa 5 tahun penjara serta denda 12 miliar rupiah. Selain itu, kekayaan terdakwa yang disita harus dibuktikan dengan pembuktian terbalik karena bukan dari kejahatan narkoba, melainkan hasil kerja terdakwa sebagai pengusaha atau kontraktor. Bagaimana fakta-fakta di persidangan, ada 14 saksi yang dihadirkan di JPU, ya, saksi maupun ahli, dan ada 12 saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dan 96 alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa di sidang. Itu tidak satu pun bukti yang bisa menyatakan bahwa terdakwa terbukti atau bersalah melanggar pasal 5, pasal 2, di mana terdakwa dikatakan menyembunyikan harta kekayaan, pasal 3 ya, menyembunyikan harta kekayaan dan diperoleh hasil dari kejahatan. Karena faktanya untuk membeli rumah ya di Bandung itu dengan harga 4 miliar itu uang dari pencairan dana proyek. Kemudian membeli mobil CRV juga dari uang pencairan dana proyek lengkap dengan alat bukti sar ya. Rendra ditangkap polisi pada Juni 2021. Rendra telah divonis 5 tahun penjara karena kasus narkoba. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. 1 dari 2 begal yang kerap beraksi di Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata api rakitan. Usai lebih dari sepekan buron, Suen akhirnya diringkus tim Reskrim Polsek Cengal. Tersangka merupakan 1 dari 2 kawanan begal yang kerap beraksi di desa Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polisi meringkus tersangka di desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai mengincar pemotor di jalan sepi. Modusnya, mereka bersembunyi di semak belukar kemudian mengacungkan senjata api rakitan ke arah korban. Korban sedang melintas di lokasi tersebut, kemudian dari semak-semak keluar 2 orang pelaku, yang salah satu pelaku ini
menggunakan senjata berupa senjata api. Kemudian salah satu pelaku ini menyuruh korban berhenti dan untuk menyerahkan sepeda motor berikut handphone milik korban. Karena merasa terancam dan takut, korban ini akhirnya menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya dan berikut HP. Selanjutnya, setelah menguasai kendaraan dan HP milik korban, pelaku ini meninggalkan korban di lokasi kejadian. Utang apa itu? Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti 1 motor dan ponsel korban. Polisi kini masih memburu teman tersangka yang buron berinisial JH. Akibat perbuatannya, buruh kebun sawit ini terancam maksimal 9 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan, Komering Ilir. Bayi laki-laki usia 15 bulan di Ogan, Komering Ulu Selatan tewas dianiaya kakek tiri. Pelaku tega melakukan pembunuhan karena dendam dengan orang tua korban. Inilah rekaman video amatir saat polisi dan warga menemukan mayat bayi pria umur 15 bulan dalam gubuk di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muara II, Kisam, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Korban yang sempat dilaporkan menghilang kondisinya mengenaskan karena tubuh dipenuhi luka lebam dan bekas cekikan pada leher. Berdasarkan pemeriksaan polisi, korban tewas dianiaya. Polisi berhasil menangkap pelaku adalah kakek tiri sang bayi bernama Erwin Satrawijaya. Awalnya korban diajak pelaku ke sawah kemudian dipukul dan lehernya dicekik hingga tewas. Pelaku tega melakukan pembunuhan karena dendam dengan orang tua sang bayi yang malas bekerja dan sering meminta uang. Motifnya sampai sekarang tersangka menyatakan bahwa dia ada dendam dengan orang tuanya. Pada saat dibawa jalan ke sawah, muncul dendamnya itu, kemudian dilakukan kekerasan terhadap anak itu. Pertama kamu pukul bagian kepala di belakang ya? Iya. Setelah itu dia nangis terus gimana? Iya, nangis. Hah? Terus? Pukul 3 kali. Dipukul lagi? Iya. Setelah itu dia meninggal atau gimana itu? Dicekik, meninggal dia. Berapa lama kamu nyekeng? 5 menit. Kamu periksa masih ada nyawa apa tidak? Boda itu, kemana? Tidak. Memang sudah pas kamu cekik itu dia berhenti nangisnya? Iya, Sudah itu langsung ditinggal apa gimana? ditinggal. Jasad korban telah dimakamkan oleh keluarga usai autopsi di rumah sakit. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara ataupun seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan, Komering Ulu Selatan.